Hai, selamat pagi kepada seluruh siswa kami di kelas 12 MIPA. Berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad Isnaini dalam materi Matematika Peminatan di kelas 12. Kemarin kita sudah membahas tentang aplikasi fungsi trigonometri. Kali ini kita akan masuk review ya untuk persiapan ujian semester ya. Untuk materi kita hari ini adalah review tentang limit trigonometri. Tujuannya adalah untuk membuat kalian mengingat kembali tentang rumus-rumus dari limit fungsi trigonometri dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Baik, saksikanlah video yang akan Bapak jelaskan. Jika kurang paham, silakan sampaikan di diskusi di Discord. Terima kasih, semangat! Matematika peminatan di kelas 12 ya, mengenai review limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita akan membahas contoh soal yang terkait. Baik, soal yang pertama adalah nilai dari limit x mendekati 0, x per x kuadrat tangen 2x. Nah, ini soal cukup mudah ya. Ingat, intinya itu adalah kalau seperti ini ya, kita cukup membagi dengan x ya. Yang di atas itu kita bagi dengan x, yang di bawah itu juga kita bagi dengan x. Maka soalnya nanti berubah seperti ini. Limit x mendekati 0 ya, di atas menjadi x per x. Nah, di bawah menjadi x kuadrat per x ditambah dengan tangen 2x per x. Oke, kemarin kita ada menyatakan jika kita mendapatkan bentuk sin dan tangen, ini boleh kita coret aja ya. Nah, seperti ini. Maka menjadi x dibagi x adalah 1 per x kuadrat dibagi x adalah x dan 2x bagi x adalah 2. Tapi karena masih ada x-nya, maka kita harus tuliskan tetap ada limitnya ya. X mendekati 0. Kemudian kita gantikan x-nya 0. Berarti menjadi 1 per 0 ditambah dengan 2. Maka solusi untuk soal yang pertama adalah setengah. Cukup mudah ya. Jadi jangan dianggap sulit untuk limit trigonometri. Kemudian yang kedua, soal seperti ini. Nah, nilai dari limit x mendekati 0 tangen 2x sin kuadrat 8x per x kuadrat dikali dengan sin 4x. Apakah soal ini juga susah? Tidak. Ini juga cukup mudah karena kita bisa menggunakan sifat tadi yang namanya tangen dan sinus dicoret. Sebelumnya, sin pangkat 2 dari 8x bisa kita buat menjadi sinus 8x dikali dengan sinus 8x karena pangkat 2 ya, per x kuadrat menjadi x kali sinus 4x. Dengan sifat sinus dan tangen kita coret, maka ini habis. Yang tersisa adalah 2x kali dengan 8x kali dengan 8x per x kali dengan x kali dengan 4x. Kalian boleh saja mengalihkannya secara langsung atau dipisah-pisah pembagiannya. 2x dibagi x adalah 2, 8x dibagi x adalah 8, dan 8x dibagi dengan 4x adalah 2. Maka solusinya adalah 32. Ya, masih sangat mudah untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Wah, ini bagaimana jika t sama dengan 2? Jadi sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kita harus menggunakan pemisalan. Tetapi tidak perlu ya. Karena kita hanya ingin menentukan solusi, maka cukup dicarilah semua ke dalam bentuk t kurang 2. Kenapa? Karena t dikurang 2. Jika kita substitusi t-nya sama dengan 2, hasilnya 0. Nah, t kuadrat dikurang dengan 5t tambah 6 itu bisa difaktorkan ya. Menjadi t dikurang 2 kalikan dengan t dikurang 3. Sin t dikurang 2. Nah, yang di bawahnya t kuadrat dikurang t dikurang 2 bisa difaktorkan menjadi t dikurang 2 kali t ditambah 1 kuadrat. Nanti tuliskan 2 kali. T kurang 2 kali t tambah 1. Nah, di sini ingat, sin boleh coret. Bagaimana tinggal t kurang 2 habis. T kurang 2 habis. Berarti yang tinggal t dikurang 3 per t ditambah 1 t tambah 1. Nah,
Kalian tinggal substitusikan T-nya sama dengan 2, berapa hasilnya. Ini dilengkapi di buku catatannya ya. Untuk soal yang nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4. Nah, ini juga soalnya cukup mudah. Limit X mendekati 0, sin 5X, cos 4X dikurang sin 5X. Maka langkah pertama itu kita harus mengeluarkan ya sin 5X-nya. Kita keluarkanlah sin 5X-nya, maka yang tinggal di sebelah kiri adalah cos 4X. Di sebelah kanan adalah 1 ya, per 5X pangkat 3. Untuk membuktikannya, kita bisa kali langsung ke dalam. Ini kali ini, maka hasilnya yang ini benar. Ini kali min 1, benar. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita untuk mempermudahnya, kita bisa ajain dulu. Jadi sin 5X ya, ini tetap dulu kita buatkan cos 4X dikurang 1. Nah, 5X pangkat 3 kita pisah menjadi 5X kali dengan X pangkat 2. Maka karena ini bisa habis ya, ini 1. Ingat, untuk cos 4X dikurang 1, ini bisa memiliki 2 rumus nih, 2 hasil nih. Menjadi yang pertama 2 sin kuadrat 2X. Ini boleh kita gunakan. Atau kalau kita menggunakan rumus yang seperti ini adalah 2P kuadrat, juga boleh. Nah, mana yang kalian rasa tips yang paling enak, gunakan saja ya. Sekarang kita menggunakan yang kedua aja ya, karena kita mau menyelesaikannya dengan singkat. Berarti kalau cos 4X dikurang 1 menjadi 2 kali 4X kuadrat, gitu ya, per X kuadrat. Maka menjadi 2 kali 4 pangkat 2, 16. X pangkat 2 per X pangkat 2. Habis ya? Maka hasilnya adalah 32. Nah, di catatannya, coba dikerjakan menggunakan cara 1. Jadi dilengkapilah menggunakan cara 1. Nah, ini soal yang terakhir. Ini merupakan soal latihannya ya, soal post-testnya. Jadi dikerjakan soal post-testnya di bukunya dan dikirimkan di link Google Form yang sudah disediakan oleh gurunya. Baik, demikianlah materi kita tentang review limit fungsi trigonometri. Terima kasih. Baik, bagaimana video pembelajaran tadi? Sepertinya cukup mudah dipahami. Ingat, jika ada yang kurang paham, bisa berdiskusi dulu dengan teman-temannya, atau jika mengalami jalan buntu juga bisa bertanya kepada Bapak. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada materi yang berikutnya. Semangat!